kami tahu, yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Itu juga pada sore hari ini ya Tuhan, kami akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Tuhan, layakkanlah pelayanan kami ya Tuhan. Jauhkan daripada segala hal yang membuat kami takut dan gentar, tapi kami membawamu yakin dan percaya pada sore hari ini damai sejahtera Tuhan melimpah turun atas kami, karena Engkau yang layak dipuji, disembah dan diagungkan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, mohon kadonya disiapkan ya untuk kita. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai memuji menyembah Tuhan ya. Kita bersorak-sorai dalam Praise halaman ke-14 ya. Silakan dibuka buku nyanyiannya ya dari gereja kita GAPK Bandung ya. Puji Tuhan, bersorak-sorai, glory haleluya. Dalam nama Yesus Kristus kita mau berucap syukur, kita mau bersuka cita dalam keadaan apapun. Kita yakin dan percaya Tuhan telah menyediakan pilihan bagi kita, yaitu pemenang, bahkan lebih pemenang. Terima kasih Tuhan, glory haleluya. Haleluya. Amin.
silakan yang bertugas untuk memberikan pujian sebelum firman dibagikan. Ya, kita akan membuka dari buku kita, nyanyian kita worship halaman 34 ya, ubah hatiku. Tuhan Yesus memberkati iman kita semua pada sore hari ini. Mungkin yang nggak ada bukunya bisa satu berdua ya, karena kita memakai buku yang baru yang ada di klien ya. Ya, bisa satu berdua. Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunaanku tanah liat, bentuk jadi hati doaku. Ubah hatiku seperti salju. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dalam melalui firman ini ya Tuhan, kami semakin mengerti arti hidup kami di hadapan Engkau sebagai murid-murid-Mu ya Tuhan. Karena Engkau yang layak dipuji dan disembah dan diagungkan. Glory haleluya, glory haleluya. Memanggil namamu, Engkau ada di tengah-tengah kami, karena Engkau Allah yang hidup. Pujian telah kami naikkan bagimu Tuhan. Biar setiap pujian yang kami naik itu menyenangkan hatimu Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapanmu Bapa. Kami mau siapkan hati kami Bapa, kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Di tengah badai tantangan yang ada saat ini Tuhan, kami percaya badai ini akan berlalu ya Allah, sebab Engkau yang menghalau badai itu, Engkau yang memimpin kehidupan kami, Engkau yang memegang perahu kehidupan kami Bapa. Dan kami percaya badai itu akan berlalu sebab Engkau yang dalam nama Yesus. Saat ini kami siapkan hati kami, gembala kami akan menyampaikan kebenaran firman. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, dan urapan yang baru, pewahyuan yang baru pada Engkau, hikmat marifat-Mu tercurah atas gembala kami Bapa. Setiap kami menyiapkan tanah hati kami, biar boleh diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, dan firman itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, menghasilkan buah-buah yang baik, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemuliaan bagimu Tuhan, hormat kuasa bagimu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus,
kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan ya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya ya. Setelah firman kita akan mengadakan perjamuan kudus bagi saudara yang di rumah yang sudah siap dengan anggur dan roti perjamuan, silakan disiapkan. Saudara, tema kita di bulan Mei ini adalah menjadi seperti Kristus ya. Menyambung dalam Paskah di mana Tuhan telah bangkit dan rindu untuk semua anak-anak Tuhan menjadi murid Kristus ya. Artinya menjadi jiwa-jiwa yang tidak takut akan kabar celaka, yang senantiasa dibaringkan Tuhan di padang rumput yang hijau, dan senantiasa merasakan bahwa selalu dalam kehidupannya ada perjanjian baru yang Tuhan berikan ketika mereka taat dan setia menggiring Kristus. Amin. Amin ya. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-31 ya. Bagi yang membawa Alkitabnya atau Alkitabnya ya, sekarang maksudnya Alkitab ya, karena pakai tab. Yeremia pasal yang ke-31, perjanjian baru. Luar biasa, kita akan dikuatkan sore hari ini sepanjang bulan Mei ini dengan firman yang Tuhan sudah berikan untuk kita semua. Dalam Yeremia pasal ke-31 ayat ke-1 sampai ke-6 saya bacakan. Semua udah dapat, firman udah dibuka, haleluya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umat. Berarti ada hubungan yang saling membangun, ada keterikatan yang saling bergantung, tidak bisa terpisahkan. Amin ya. Di depan kita hadir adalah pasangan yang akan mengikat diri dalam pernikahan kudus di bulan Mei ini ya, oleh pelayanan kita Anugerah Kristus dalam gereja Anugerah Bentara Kristus. Puji Tuhan. Berarti kalau ada suatu ikatan akan saling bergantung satu dengan yang lain. Akan ada rasa saling memiliki, akan ada rasa saling menyanjung satu yang lain dengan yang lain. Kalau yang satu susah, yang satu ikut sedih. Kalau yang lain sedang gembira, yang satu ikut bersuka cita. Ya, itulah yang Tuhan mau. Kita selalu menyambut firman Tuhan dengan rasa haru, ya, dengan pertobatan, juga dengan sukacita dan merasa berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Ya. Nah, luar biasa kita dikuatkan dengan firman-Nya. Tuhan katakan dalam ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Luar biasa. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi saudara, apa artinya aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu? Dalam hal ini artinya setelah saya mengasihi Pak Ferry, saya memulihkan hidupnya, saya menyelamatkan imannya, saya juga akan mengasihi anaknya, saya akan mengasihi cucunya, saya akan mengasihi orang tuanya, saya akan mengasihi istrinya, bahkan barang siapa yang berkata positif tentang Pak Ferry. Tuhan, di perjanjian itu luar biasa. Tuhan melanjutkan kasih setia dengan dikatakan bertobat di rumah Israel. Teman masih ya, perpuluhan saya gak usah ke gereja deh ya, saya gak usah ibadah, saya titip deh, doain siapa tahu saya bisa masuk surga. Kamu yang rajin-rajin ya, sebagai istri atau suami rajin-rajin ke gereja. Saya sih sebagai suami sih aduh masih malas, belum siap ya, terus aja ke gereja hari Minggu, nanti titip keselamatan. Dan ya, dalam pelayanan kita keselamatan tidak bisa dititipkan. Memang satu orang bertobat di rumah diselamatkan, karena kan statement itu, tetapi keselamatan itu milik pribadi yang akan Tuhan berikan. Amin. Gak bisa kita titip ya, titip perpuluhan kita, titip orang ke gereja. Jangan lupa doain saya ya, saya belum siap ke gereja ya, belum siap pelayanan. So kamu pelayanan aja, nanti supaya kamu pelayanan saya juga keselamatan. Gak bisa ya, keselamatan adalah milik pribadi. Nanti harus kita bertanggung kepada Tuhan. Ya, itu yang menjadi simpan kekristenan kita, sehingga pada Tuhan nanti datang yang kedua kali,
hamba Tuhan, kita sangat berhati-hati ketika ingin membaptis jiwa-jiwa. Kita sangat berhati-hati ketika kita ingin meneguhkan pernikahan. Karena itu menjadi tanggung jawab kita hamba Tuhan supaya pernikahan itu betul-betul seperti yang dijadikan firman Tuhan sampai maut memisahkan. Ya, jangan sampai si Neng memisahkan, ya, jangan sampai si Karyo memisahkan, tetapi sampai maut. Ya, saudara, Tuhan juga berjanji jika Dia mengasihi kita yang tepat dikatakan, aku akan membangun engkau kembali hingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Yeremia pasal 31. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana damai tempat dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersuka. Ketika iman kita dibangun oleh Tuhan, ketika sukacita kita dibangun oleh Tuhan, rasanya nggak ada kesusahan. Ataupun ketika kesusahan ada, kita merasakan kita tidak tinggalkan seorang diri. Tuhan menyertai, Tuhan membangun, ya, dan Tuhan memberi kepastian bahwa apa yang kita anggap rugi, Tuhan akan mengganti. Amin. Jadi apa yang menjadi kekhawatiran sebagai murid Kristus? Ya, tantangan pasti ada. Kalau semua kadang-kadang tetapi biarlah firman hari ini membawa perjanjian baru bagi kita semua. Saudara, ayat kelima dikatakan engkau akan membuat kebun anggur di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion pada Tuhan. Katakan amin. Amin. Jadi saudara, akan datang pada harinya bahwa penjaga akan berseru dari gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion pada Tuhan Allah kita. Bahkan katakan engkau akan membuat kebun anggur kembali. Orang-orang yang membuat akan memetik hasilnya. Amin. Ya, bisa disaksikan semuanya saat ini oleh ya, supaya jadi saudara, ketika hamba Tuhan bersaksi, bagaimana Tuhan memenangkan pelayanannya, orang yang bersama-sama terlibat dalam pelayanan itu juga akan dimenangkan Tuhan. Katakan amin. Itu adalah kelanjutan dari kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita dan kita melakukan. Jadi jangan jadi jemaat-jemaat yang bandel, ya. Jangan jadi jemaat-jemaat yang susah berbulu domba, ya. Jangan jadi jemaat-jemaat yang serigala berbulu domba, saudara. Karena Tuhan tahu mana yang asli. Ya kalau jadi murid ya domba, ya sudah domba, saudara. Sampai dibelek dagingnya juga domba, saudara. Kasih kita kepada Tuhan juga. Semakin kita pulkan sama Tuhan, Tuhan juga pulkan. Kita pelayanan semakin gak tanggung sama Tuhan, kita gak tanggung. Ya, kenapa ada orang yang bilang, wah kayaknya ini belum diperlengkapi, di sana belum perlengkapi. Kata Tuhan, sampai sekarang kamu belum pernah meminta. Ya, jadi untuk kita memperlengkapi Tuhan kita setiap waktu, seperti murid Kristus, kita harus minta diperlengkapi oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan memperlengkapi, ada fungsi khusus, ada tugas yang harus dilakukan. Kalau tugas yang Tuhan saya kan kita mau jalankan yang layaknya, saudaranya, Tuhan sudah tidak menempatkan. Ya, contohnya sampai hari ini, memang kita Tuhan berikan karena buat saya, ya, dijemput oleh jemaat yang mau ini dengan berbagai mobil, ya, dari yang termahal sampai yang biasa. Terus saya udah buat saya kita yang ya, karena saya sudah mengalami itu semua ketika saya 1.500 porsi ada disepakati berapa ada yang tetapi ketika Tuhan memanggil saya lepaskan itu semua dan saya melihat hanya dengan firman Tuhan, mujizat bisa pemulihan di semua terjadi itu semua.
tetapi apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, ya, kita menikmati berkat bangsa-bangsa. Buat saya, wow, Tuhan tidak pernah membuat kita. Katakan kepada kiri kanan kita, tidak ada dusta di antara kita. Nah, coba tim musik sama tim musik ketawa, berarti ini gawat ini, tukang dusta kayaknya ya. Nggak bisa dia bilang tidak ada dusta di antara kita. Nah, ya. Nah, jadi saudara, kalau yang jujur pasti bilang tidak ada dusta. Kalau yang masih, aduh nanti deh ya. Nah, katakan sekarang coba sama tim musik, tidak ada dusta di antara kita. Nah, itu nggak keluar dari mulut saya. Nah, artinya saudara, bahwa kita saling bergantungan dalam melayani Tuhan karena ada kasih Kristus di sana. Amin. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Saya kadang-kadang suka cita sekali ketika melihat jiwa-jiwa yang kita doakan Tuhan pulihkan, kita tuntun mereka tadi sih. Wow, ternyata dari tadinya mereka bukan siapa-siapa, saudara. Kadang-kadang gedor rumah kita bilang nanti dulu, belum waktunya untuk dilayani. Tetapi ketika mereka taat dan setia, Tuhan semakin mengangkat mereka. Kita bisa jadi rekan sekerja Allah. Dari yang orang tidak tahu apa-apa, dan punya karunia pelayanan, bisa saling melengkapi. Amin. Amin ya. Jadi jangan ada kesombongan dalam melayani Tuhan, karena semuanya oleh kasih karunia Tuhan. Saudara. Setelah Tuhan menjanjikan hal yang dahsyat dalam penyertaan dalam kehidupan kita digenapi di dalam Yohanes pasal ke-8, kita akan melihat dikatakan di dalam perikopnya Yesus adalah terang dunia dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16 ya. Saya bacakan, mari kita bangkit berdiri, kita bacakan bersama-sama firman Tuhan pada sore hari ini. Yohanes pasal ke-8 ayat 12 sampai yang ke-16. Yesus adalah terang dunia. Ya. Sudah dapat semua? Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saya izinkan jemaat-jemaat yang hadir saat ini membacakan ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Kata orang-orang Farisi kepadanya, kau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi, tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Ayat 15 silakan. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Ayat 16 berkata, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Jadi luar biasa saudara. Kita akan melihat pembahasan yang utama adalah bagaimana Yesus dan Bapa di surga menyertai kita. Karena firman Tuhan katakan pada saat ini yang telah kita bacakan dalam Yohanes pasal ke-8, Yesus adalah terang dunia, dikatakan ayat yang ke-16, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku. Jadi saudara, Tuhan itu tidak pernah menghakimi sebenarnya. Karena dikatakan ayat 15, kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang. Tetapi apa yang Tuhan hakimi? Apa yang telah menjadi komitmen kita kepada Tuhan? Anda bernasar, Tuhan melihat, betul nggak dilakukan? Ya, komitmen Anda dalam memelihara pernikahan, Tuhan lihat, betul nggak Anda bisa memelihara? Ya, janji kita kepada Tuhan untuk memelihara kekudusan dalam melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan menilai itu semua. Sanggupkah kita? Kalau tidak sanggup, kita minta sama Tuhan, Tuhan beri kekuatan, saudara. Karena ketika kita komitmen kepada Tuhan, bukan saja firman yang akan menghakimi kita, tetapi Bapa di surga yang Maha Tahu, yang menilai hati kita. Amin. Ya, oleh sebab itu, jadilah kita domba-domba kesukaan Allah.
Gak usah lagi ada musang berbulu domba, gak usah lagi ada serigala berbulu domba. Karena Tuhan tahu itu semua, pada akhirnya yang palsu-palsu itu akan dihakimi. Saya sudah katakan tahun ini Tuhan minta kembali kepada kemurnian hati Allah. Jika Anda merasakan Anda tidak murni lagi, minta ampun, minta dikembalikan kepada rancangan Tuhan yang sesungguhnya. Tidak sanggup, ya Tuhan dulu komitmen karena saya betul-betul ingin dijawab doanya. Ketika Anda tidak sanggup, minta bantuan Roh Kudus supaya Tuhan sanggupkan untuk kita komitmen bersama dengan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Saya percaya bahwa kita semua yang senang bergaul dengan Tuhan, kita rindu menjadi murid-muridnya yang setia. Amin. Karena janji Tuhan kepada murid-murid yang setia, keturunan juga tidak akan lepas dari janji itu. Amin. Ya. Bahkan ketika tidak setia, Tuhan tetap setia. Banyak hal saya melihat ada orang-orang yang begitu luar biasa dilindungi Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang kena sentil sedikit aja, langsung sudah. Langsung itu roh sakit penyakit. Ya. Maut itu tidak bisa lepas dan mereka kalah dalam pertandingan iman ini di dunia. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ternyata ketika saya telaah, setiap orang yang ternyata dalam keadaan terberat masih diselamatkan Tuhan. Padahal imannya juga suam-suam tubuh. Ternyata keturunan di atasnya ada yang melayani Tuhan dengan setia. Amin. Murid-murid Tuhan. Kalau Tuhan katakan kalau kita setia, dia tetap setia. Tapi kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Ya, asalkan kita memiliki hati yang rindu untuk terus bergaul dengan Tuhan. Hari ini bertobat, minta hati yang rindu untuk terus bergaul dengan Tuhan. Dulu kita melayani Tuhan seperti entertain, supaya saya dilihat orang, supaya orang tahu gua jadi WL yang paling keren gitu loh suaranya. Gua mau kumpulkan penggemar yang banyak buat gua. Tapi biarlah pengurapan Tuhan sendiri yang turun dari temani Tuhan, sehingga orang mengatakan, di sana aku melihat kemuliaan Tuhan dalam pelayanannya. Sebagai worship leader, sebagai singer, sebagai pemain musik, saya merasakan hadirat Tuhan memberkati saya. Amin. Itu jauh lebih dahsyat daripada apa yang diberikan oleh manusia. Karena ketika kita dengan kesungguhan hati, malaikat surga juga turut datang terlibat di dalam pelayanan kita. Amin. Amin. Ya. Dan sebab itu mari kita lihat dalam Yohanes pasal ke-17 doa Yesus untuk murid-muridnya. Udah dapat semua? Ya. Yohanes pasal ke-17 ayat yang pertama sampai selanjutnya saya bacakan. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Anda yang dikatakan sebagai murid Kristus, saya yakin dan percaya, ketika Anda merasa tidak ada jalan keluar, tetapi di dalam penyembahan, dalam doa Anda, perkatakanlah firman ini. Ayat yang keempat, kelima, luar biasa. Gabungan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Amin. Mujizat berkat Tuhan berikan. Yang tidak pernah Anda pikirkan, Tuhan memberikan jawaban yang terbaik. Dalam firman ini kita dilatih menjadi seorang laskar Kristus. Bentaranya karena apa? Ada pengharapan yang kokoh ketika kita menjadi murid-murid Kristus. Yakin dan percaya firman ini dahsyat dan luar biasa, membuat kita di atas segala masalah, dan Tuhan akan memperluas kapasitas kita. Amin.
Dikatakan ayat yang ke-6, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Siapa mereka itu? Kita. Pribadi lepas pribadi. Yang telah bergaul akrab, bergaul karib dengan Yesus Kristus, dengan firman-Nya, telah dipulihkan oleh Tuhan, telah mengenal kuasa pertobatan daripada Roh Kudus. Oleh sebab itu ayat 9 Yesus katakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan ayat 10 berkata, dan segala milikmu adalah milikmu, dan milikmu adalah milikmu, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ini luar biasa sebagai murid Yesus. Tuhan tahu hidup kita mempermuliakan nama Tuhan, sehingga Tuhan Yesus ini berdoa kepada Bapa di surga supaya segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan dalam mereka. Itulah yang Tuhan mau, hidup kita seperti Kristus. Amin. Damai sejahtera Tuhan ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Masalah pencobaan Tuhan singkirkan. Tetapi terkadang kita juga seperti Yesus. Kadang kita mengalami fitnahan, mengalami pergesekan, tapi Tuhan janji, karena kita telah mempermuliakan nama Tuhan, maka Tuhan akan mempermuliakan kita. Amin. Luar biasa, saudara. Oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan selanjutnya ayat 14 yang bacakan, aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 15 mengatakan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada apa, saudara, yang jahat. Karena ayat 14 mengatakan mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 15 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ayat 18 mengatakan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ayat 19 mengatakan, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jadi saudara, Tuhan sudah lebih dulu menguduskan dirinya sebelum Dia memanggil kita. Sebelum Dia memanggil Yanti, Tuhan telah memberikan, meniupkan roh pujian penyembahan kepada Yanti. Mungkin saat dia tertidur, saat dia sedang di kamar mandi, saat dia sedang bersedih, Tuhan sudah memberikan roh itu. Sehingga ketika dia bernyanyi, bukan saja jemaat-jemaat Tuhan mengalami kebenaran Tuhan, tapi nama Tuhan sedang dimuliakan. Jadi apa yang kita takutkan di dunia ini sebagai murid Kristus, dia sudah lebih dulu. Sebelum Ibu Yani mengalami masalah, dia sudah dulu mengetahui bagaimana rasa kesusahan ketika ditimpa masalah itu. Ketika Ibu Iis akan mengalami kelelahan, Tuhan sudah tahu sampai di mana kekuatan. Amin. Oleh sebab itu, tangan Tuhan menopang hidup kami. Sehingga orang lain berkata, kok kamu sanggup? Saya mah gak kuat lagi. Kok kamu bisa? Kok kamu gak capek-capek? Banyak orang berkata gitu ke saya, Ibu Desi kok gak capek-capek? Saya percaya pelayan-pelayan Tuhan sudah terlibat dengan nama Kristus sejak awal, terheran-heran bagaimana saya tidak mengenal kata lelah. Satu hari saya bisa ada di 3 kota. Karena apa, saudara? Karena Tuhan sudah lebih dulu tahu sampai di mana kelemahan saya. Tuhan sudah lebih dulu tahu sampai di mana saya mengatakan tidak sanggup. Oleh sebab itu ketika saya berjalan bersama Tuhan, ketika saudara dan saya berjalan bersama Tuhan, sebenarnya ketika Anda tidak sanggup, Anda tidak rasa, karena Tuhan yang telah bersama-sama dengan Anda. Amin. Amin, saudara. Ada orang yang kata, kok kamu bisa mengampuni? Saya mah gak bisa. Bahkan kadang-kadang orang telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia hanya seorang jemaat biasa.
Tapi ketika dia berseru kepada nama Tuhan, dia dituntun oleh Roh Kudus dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dipulihkan, dia bisa mengampuni lebih daripada pengerja, bahkan pendeta, saudara. Kenapa, saudara? Karena dia mau rela beban hati ini dipikul oleh Tuhan. Jadi sebagai murid Tuhan, Tuhan katakan, bukan kita sebagai anak Tuhan membentuk sekte, saudara. Bahkan Tuhan katakan, Yesus adalah terang dunia. Terang dunia. Dari mana terang itu kelihatan? Kalau kita ada di dalam kegelapan. Di mana kegelapan itu? Ya dunia ini, saudara. Dengan segala intimidasinya, dengan segala bujuk rayunya. Tetapi kita menjadi terang di antara kegelapan. Di sanalah orang melihat, wow, kondisi Yesus. Orang ini luar biasa. Pada saat dunia khawatir ketakutan, dia bisa mengatakan bahwa semuanya karena perkerangan Tuhan. Amin. Itu bukan suatu kata-kata mutiara, kata-kata puji Tuhan. Kalau orang itu imannya nggak kuat, nggak bisa mengatakan puji Tuhan. Ya mungkin yang dikatakan mudah-mudahan, ya, yalah, pakailah, saudara, ya, pakai kata Allah. Ya, tapi kalau puji Tuhan, saudara, artinya apa? Saya serahkan semuanya dalam kemenangan bersama dengan Kristus. Katakan amin. Amin. Jadi kata-kata puji Tuhan itu bukan kata-kata ece-ece. Berarti orang ini memiliki iman seorang murid. Karena firman Tuhan katakan di dalam ayat yang telah kita bacakan, ayat 15. Kita baca bersama-sama dalam Yohanes 17 ayat 15. Demikian firman Tuhan 3:21. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi bukan kita membentuk sekte, saudara. Oh, jangan deh, dia belum dibaptis Islam. Oh, jangan, dia belum kata kesaksi, ya. Oh, jangan, dia mau baru bertobat. Udah kita sendiri aja, nggak mau kesana, nggak mau ada. Yang seperti itu pengajarannya, saudara. Nggak boleh, banyak sekali larangannya, nggak boleh ini, nggak boleh itu, saudara. Sampai takut kesana, lama-lama kok jadi ketakutan. Punya penglihatan, tapi jadi takut kesana, takut kesini, nggak bisa, saudara. Karunia penglihatan Tuhan memberikan kepada kita yang melayani Tuhan untuk memberi sign. Di mana tantangan itu datang, apa yang harus kita kerjakan bersama Tuhan, dan di mana ada kekudusan Tuhan. Pada kekudusan Tuhan kita cium, aduh ada wangi urapan, kita merasakan ada damai sejahtera, mungkin yang bisa melihat surat malaikat kali datang, ya. Tetapi kita melihat ada tantangan, ada kegelapan. Firman menjanjikan, bukan maksud Tuhan memisahkan dari kita, tapi supaya di dunia ini kita dilindungi dari yang jahat. Tinggal berseru kepada Tuhan, minta kekuatan, minta perlindungan Tuhan, ya, minta jalan keluar daripada Tuhan. Karena ayat 12 mengatakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Luar biasa kata-kata itu, ini, saudara. Jangan kita ditentukan Tuhan untuk binasa, ya, karena kita serigala berbulu domba yang gak mau bertobat, Yudas masa kini yang ingin menjual pekerjaan Roh Kudus untuk kepentingan kita, saudara, memanipulasi pelayanan. Jangan, saudara, karena pada akhirnya hanya kebinasaan yang akan kita terima. Jangan memakai atribut pelayanan untuk keuntungan kita pribadi, tapi biarlah atribut pelayanan yang kita bawa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sehingga tidak usah berkata-kata, dengan pujian penyembahan kita, dengan penyampaian firman kita, dengan permainan musik kita, bahkan dengan senyum kita dan ketegasan kita, orang melihat ada hukum Tuhan di sana. Amin. Ya, biarlah kita senantiasa setiap hari semakin dalam kemurnian, sehingga hati Kristus melekat atas kita, dan kita mampu mengasihi dunia ini dengan segala isinya.
Kita menjadi karya penyelamatan Tuhan untuk membuktikan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah dunia ini. Amin. Memberikan jalan keluar, memberikan kesegaran, memberikan keselamatan. Tuhan Yesus. Sebelum kita mengadakan perjamuan kudus, Anda akan melihat dalam firman Tuhan Yohanes pasal yang ke-17, tapi setelah itu kita akan melihat Yohanes pasal yang ke-16 bertekun. Saudara, menjadi murid Tuhan yang utama adalah bertekun. Karena ketekunan membuat pengharapan kita tidak akan hilang. Ketekunan membuat kita tahan uji. Ketekunan membuat pengurapan kapasitas kita diperbesar oleh Tuhan. Ketekunan memampukan kita melampaui segala perkara, menjadi pemenang, bahkan menjadi pemenang. Saya bacakan dalam Yohanes pasal ke-16 ayat yang 1 sampai ke 4. Dari lebih bertekun. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Amin. Kita diingatkan dalam ketekunan pasti ada jalan-jalan yang berkecuali. Dalam ketekunan kita diizinkan naik level, tidak saja minum susu atau bubur, tapi dapat makanan yang tapi dengan ketekunan kemuliaan Tuhan sampai dinyatakan dalam kehidupan kita, dan nama Tuhan dipermuliakan oleh Tuhan. Amin. Jadi tidak usah kita gontok-gontokan lewat mulut, lewat media sosial, ya, cemburu, kita main KDRT, ya, kekerasan sudah enggak perlu. Karena dengan ketekunan kita kepada Tuhan, pekerjaan buah-buahan semakin menyertai kehidupan kita. Amin. Sebentar lagi kita akan mengadakan perjamuan kudus. Saya persilakan yang bertugas, Ibu Yani. Saya minta Bapak Ibu silakan. Kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Mari sambil menerima hosti dan anggur yang dibagikan, anakan pujian di glory haleluya. 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 Haleluya. Glory haleluya. Glory. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Sini. Glory haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Saudara, mari kita imani firman yang ada di roti perjamuan. Sebelum kita makan, kita melihat dalam firman perjamuan
seperti yang ada bagi saya. Karena dalam Mazmur pasal ke-37 ayat 25 dikatakan dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Bella pribadi lepas pribadi meyakini firman ini akan tinggal tetap menjadi rema dan kekuatan bagi kita semua. Amin. Ya, karena firman Tuhan mengatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saya persilahkan. Kita buka anggur perjamuan kita. Kita angkat tinggi-tinggi, saudara. Ya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Karena cawan ini melambangkan darah Yesus, melambangkan pengorbanan Yesus di kayu salib, melambangkan biru-biru Tuhan Yesus, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Kami persilakan teman-teman. Kita nyanyikan haleluya 12 kali. Mari kita bersyukur. Hati sebagai hamba.
Biarlah setelah doa syafaat ini Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah ini ya Tuhan dengan doa berkat yang penuh kemenangan. Saya persilakan yang bertugas yang untuk doa syafaat. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk saat hari ini Bapa. Kami boleh sama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh sama-sama meninggikan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami pun sudah bersajian tubuh dan darah Kristus, dan kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan apa yang sudah kami lakukan hari ini, Bapak, kami percaya bahwa Allah ada di tengah-tengah kami. Karena ketika kami memuji Engkau, meninggikan nama-Mu, mengagungkan Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah Bapak. Engkau menjamah dan melawat kami semua yang sudah hadir pada sore hari ini Bapak. Apapun masalah tantangan yang kami alami, kami tahu bahwa ada Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua Bapak. Kami berdoa satu hati Tuhan Yesus, kami bawa gereja kami Tuhan, anugerah Kristus ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapak. Gereja ini ada oleh karena kehendak-Mu Tuhan. Maka itu pakai kami semua Tuhan. Mulai di gembala kami para pengerja dengan kuasa-Mu, pengurapan-Mu selalu baru. Untuk kami terus Tuhan berjalan bersama Engkau, melakukan bagian kami untuk Engkau Tuhan. Karena ketika kami melakukan bagian kami untuk Engkau Tuhan, Engkau akan melakukan bagian-Mu menolong kami, membela kami semua, memperjuangkan perkara hidup kami sampai kami menang, bahkan kami keluar menjadi pemenang Tuhan. Dalam nama-Mu yang berkuasa Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau Allah kami yang telah mendirikan bangsa dan negara ini Tuhan. Bangsa dan negara ini ada oleh karena kehendak-Mu Tuhan. Memberkati presiden kami, para kabinet menteri Tuhan, memberkati sampai RT lingkungan kami berada Bapak. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Berkati kota kami, kota Bandung ini Bapak. Kami yang tinggal di sini Bapak, kami tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Baik itu rumah tangga kami, baik itu usaha kami, keluarga kami, anak cucu mantu kami, semua Engkau sertai kami, Engkau lindungi kami Tuhan. Terutama saat-saat ini Tuhan, Engkau melihat penyakit sampar yang ada Tuhan, COVID-19 ini Tuhan. Kami tahu bahwa ini seizin Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dipermalukan. Orang-orang yang memegang janji-Mu Tuhan, Engkau menyertai kami. Badai tantangan apapun yang ada, kami tahu bahwa Allah ada menolong hidup kami. Dan Engkau yang menghalau badai ini Tuhan, untuk berlalu dari negeri kami Tuhan. Dan kami orang-orang yang percaya pada Engkau, kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, badai apapun akan berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit apapun akan berlalu. Sebab Engkau yang berfirman, dari yang tidak ada menjadi ada. Dan di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak. Kami naikkan doa kami, kami naikkan doa syafaat kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja Bapak. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Allah sumber kekuatan kami, perlindungan kami, kota benteng hidup kami, tempat perteduhan kami hanyalah Engkau. Bahkan Engkau yang menuntun kami ke air yang tenang, padang rumput yang hijau. Engkau menyediakan pada kami dari yang tidak ada menjadi ada. Yehova Jireh, Allah kami yang dahsyat dan berkuasa. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa, dan kami akan mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun bawa hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya,
segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menerapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah studimu, diberkatilah imanmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah talentamu, diberkatilah usahamu. Dalam nama Yesus Kristus, kami kembalikan pelayanan untuk kebesaran